Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Jalan Kelana. Di video kali ini gue akan membuat satu segmen yang berbeda, yaitu bertemakan sunyian alam. Dan dimana di episode kali ini gue akan menceritakan beberapa episode tentang pengalaman-pengalaman mistis gue yang ada di gunung gitu ya. Tapi disclaimer dulu, gue itu bukan orang yang sedikit-sedikit horor. Kadang gue malah nantang setan di gunung gitu ya. Gue malah nantang setan di gunung, kemudian gue nantang setan di gua, di hutan gitu ya. Tapi gue sendiri sering guys mengalami kejadian-kejadian mistis gitu ya. Cuman bedanya kali ini mungkin karena gue mendaki bersama teman-teman gue yang kurang suka untuk membicarakan hal mistis. Jadi gue akan bercerita di video kali ini ya. Oke. Di episode pertama kali ini gue akan menceritakan kejadian gue, pengalaman gue mendaki Gunung Lawu via Candi Cetok. Di Gunung Lawu ini itu sangat-sangat berbeda ya menurut gue. Karena dari segi bentuk gunungnya, kemudian jalurnya, lalu kabutnya, treknya, hutannya, itu benar-benar membuat gue lumayan lumayan agak merinding. Karena apa? Baru kali ini gue mendaki gunung yang dari bawah ketika gue masih di kendaraan di motor mau menuju base camp, itu sudah terdapat banyak sekali pelang-pelang yang mengarahkan ke beberapa situs-situs kuno gitu ya, seperti artefak-artefak kuno gitu ya, candi-candi. Dan ketika gue sampai base camp, yang pertama kali gue lihat itu kalian ke Candi Cetok, itu adalah pagar pembatas yang mengarahkan kita ke salah satu situs yang ada di Candi Cetok gitu ya. Ada patung-patung yang terbuat dari pahatan batu seperti itu ya. Nah, kalau kalian yang senang dengan cerita-cerita horor, yang sering mendengar cerita horor di Gunung Lawu, mungkin kalian gak asing dengan yang namanya Pasar Dieng dan juga pendaki berjubah hitam atau pendaki berbaju hitam gitu ya. Sebenarnya gue mau menceritakan dua kejadian ini guys, yang dimana gue bertemu langsung dengan salah satu mitos tersebut. Sebenarnya bukan bertemu langsung mitos tersebut ya, tapi gue merasakan hal yang gak gue bisa jelaskan gitu ya di yang terkait dengan dua mitos tadi atau cerita masyarakat tadi ya. Yang pertama adalah Pasar Dieng. Banyak dari kalian yang tahu Pasar Dieng itu adalah salah satu tempat yang sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat dan juga pendaki-pendaki, bahwasannya itu adalah tempat yang sangat-sangat angker gitu ya, mungkin angker di dunia. Dan kalian percaya, gue mengalami kejadian yang gak bisa gue jelaskan di situ, yang berkaitan dengan teman-teman gue yang hampir tersasar di Pasar Dieng. Jadi mungkin langsung gue ceritain aja tentang Pasar Dieng ini. Jadi waktu itu gue itu lagi di dekat warungnya Mbok Im. Jadi kita sempat makan di warung yang dekat warung Mbok Im, karena warung Mbok Im tuh pada saat itu penuh sekali ya, jadi nggak kebagian tempat. Dan gue bersama dengan 4 orang temen gue. Yang satu orang ini namanya Wahyu, dia memutuskan untuk berangkat duluan ke pos 3 area camp, karena dia bilang biarin kalian istirahat di sini, saya duluan, kata dia seperti itu. Tapi waktu itu saya melihat dia bersama dengan dua orang pendaki lain gitu ya. Jadi saya merasa oh ada temannya dia gitu kan. Jadi ya saya berpikir aman lah. Apalagi dengan dia yang udah pengalaman naik banyak gunung gitu ya. Jadi saya mengiyakan gitu ya teman saya untuk duluan. Tersisalah kami berempat. Yang waktu itu saya bilang ke Taufik, Fik duluan aja, gue masih mau di sini dulu. Jadi waktu itu saya masih mau istirahat dulu karena kaki saya lecet, karena sepatu saya itu sudah jelek sekali ya. Nah, waktu itu mereka bertiga, Taufik itu bertiga, Taufik, April dan juga Viva. Jadi 2 cewek 1 cowok.
Mereka akhirnya berangkat duluan, dan saya rencananya menyusul mereka ya sebelum Pasar Dieng juga udah tersusul gitu ya. Nah, ketika saya menyusul mereka, saya bersama dengan 2 orang pendaki cowok. Jadi kita bertiga jalan dari Boyum sampai dengan Pasar Dieng. Ketika memasuki area Pasar Dieng, saya kaget karena 2 pendaki ini tiba-tiba bilang seperti ini, "Bah, mau kemana?" Nah, saya kan terkaget ya. Dia ngomong ke siapa? Karena jalur itu ke kiri kan, bukan agak melipir ke kiri. Sedangkan dia teriak ke kanan. Dan waktu itu saya langsung melihat ke kiri, Mbak mana? Ternyata 3 teman saya sudah berada di kanan, yang nggak tahu itu mereka masuk kemana. Yang saya lihat itu cuman kayak ada celah batu yang mereka turun ke situ, yang hanya muat 1 orang jalur jalan tersebut. Dan saya nggak kepikiran kenapa bisa teman saya yang cowok memilih jalur situ. Karena saya berpikir ya jalan tuh kelihatan melipir ke kiri, kelihatan tanah doang. Ya kan, Pasar Dieng itu kan banyak batu ya. Nah, ke kanan itu batu, banyak sekali batu. Tapi kenapa dia memilih untuk melewati batu tersebut dan memilih celah batu yang dia kira itu jalur gitu. Saya nggak berpikir kenapa seperti itu. Dan tiba-tiba 2 orang ini nyeletuk seperti ini ketika teman saya sudah kembali ke jalur gitu ya. 2 orang ini nyeletuk seperti ini, "Hati-hati Mbak, dulu Alwi atau Alfi gitu ya, Alfi juga kejadiannya seperti itu. Jadi dia nyasar di Pasar Dieng, dia kira itu jalur, dia malah melipir ke kanan, yang akhirnya jalannya tuh beda punggungan gunung gitu loh." Dan saya sempat shock, sempat mengalami shock karena saya berpikir bahwasanya ya Tuhan, saya hampir kehilangan 3 teman saya, yang kalau misalkan saya sampai di base camp di pos 3 camp dan ternyata hanya ada teman saya Wahyu dan 3 orang tersebut gak ada, sepertinya saya sudah akan mengalami sebuah shock yang berat, yang membuat saya panik, yang mungkin saya akan menyusul ke atas dan saya akan melipir sendiri dan tidak memikirkan keadaan saya gitu ya. Saya sempat shock dan menghela nafas sedikit. Saya bersyukur pada Tuhan masih bisa diberikan keselamatan teman-teman saya, karena teman saya yang cowok ini sudah nggak kelihatan guys. Jadi dia sudah masuk ke celah-celah batu tersebut. Ketika dipanggil Mbak April dan Mbak Viva, mereka langsung bilang ke si Topik, "Fik, balik lagi," kata yang itu. Jadi mereka langsung balik lagi gitu. Dan padahal itu jalur sangat terlihat jelas gitu ya. Makanya saya berpikir di situ ternyata Pasar Dieng itu memang tempat yang mungkin dibilang angker karena ya mungkin gak tahu ya, gampang menyesatkan orang atau gimana ya. Karena saya tanya nih teman saya yang si Topik ini, dia kan yang menentukan jalan. Saya tanya ke Topik, "Pik, lu ngapain lewat situ? Jalur itu jelas ke kiri, melipir ke kiri. Lu ngapain ngambil kanan yang masuk ke celah-celah batu gitu?" Dia cuma bilang, "Gak tahu lah, gue pikir itu jalur," katanya. Dan dalam hati gue, lu kalau mikir cuman karena alasannya kalau mikir itu adalah jalur, ya lu lebih berpikir ke kiri jalurnya gitu. Lu gak bakal mikir kayak, kecuali lu kayak gak ada jalan nih, lu mikir, oh ini kayaknya jalur karena gak ada jalan lagi gitu. Lah ini jalan jelas ke kiri, ngapain lu ke situ gitu. Gue sempet marah di situ kan, karena ya cowok, lu bukannya berpikir logis ke kiri malah ke kanan gitu kan. Akhirnya dia diam di situ karena dia nggak bisa ngejelasin apapun. Ya dia ngerasa bingung aja sendiri gitu ya, kenapa dia milih jalur ke situ gitu. Dan waktu itu kita sempat jalan sampai di pos 5 bersama dengan 2 pendaki tadi ya. Jadi 2 pendaki tadi itu bilang ke kita seperti ini. Sebenarnya bukan bilang ke kita tapi bilang ke gua ya. Mereka bilang gini, "Mas baru naik lau atau gimana?" "Iya mas, saya baru naik lau." "Oh
camp di mana? Pos 3, saya bilang. Mereka di camp di pos 5 gitu. Oh, kalau misalkan di Gunung Lawu jam segini tuh rawan, karena waktu itu kan jam 4 sore ya, jam 4 sore di pos 5. Jam segini tuh rawan, apalagi dengan cuaca seperti ini. Rencana turun kapan dari pos 3? Rencana malam ini mau ke base camp, saya bilang gitu kan, mau trek malam. Dia bilang, jangan, kayaknya bakal ada badai. Jadi masnya camp aja lagi semalam. Yang saya berpikir tuh, wah ini campnya tuh malam Jumat. Oke deh, saya daripada saya berpikir hal mistis, yang mending saya berpikir logis gitu ya. Daripada saya memaksakan turun malam dengan cuaca seperti ini, lebih baik saya di tenda gitu ya, dengan mungkin khawatiran saya diganggu setan gitu ya, karena malam Jumat campingnya. Oke, akhirnya kita memutuskan untuk turun. Dan ketika turun itu, alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa ya. Ya mungkin itu sedikit cerita saya tentang kejadian aneh di Pasar Dieng Gunung Lawu gitu ya. Dan saya percaya, akhirnya percaya dengan cerita masyarakat yang menganggap bahwasannya di Pasar Dieng Gunung Lawu itu adalah tempat yang lumayan angker. Mungkin angkernya itu bukan karena setan atau apa ya, mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi ya emang jalan di situ ya mungkin gampang menyesatkan orang gitu, karena kabutnya juga tebal gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi kabut, kalian akan susah lihat jalur, apalagi ketika kalau kabutnya tebal sekali gitu ya. Next, mungkin kalian yang suka cerita horor Gunung Lawu pasti tahu dengan salah satu cerita tentang pendaki berbaju hitam ya. Pendaki berbaju hitam, yang dimana gua sempat bertemu 2 kali kejadian yang gak bisa dijelaskan sama gua dengan pendaki berbaju hitam ini. Sebenarnya bukan baju ya, tapi berjaket hitam, mungkin seperti yang gua pakai sekarang nih. Jadi kejadian pertama itu gua bertemu dengan pendaki berjaket hitam di salah satu bukan pemberhentian, tapi lebih tepatnya kayak ada tanah lapang gitu ya, sedikit tanah lapang melipir sebelah kiri gitu ya. Itu ada pendaki baju hitam yang lagi bawa seperti bawa carrier kosong gitu ya, bawa carrier kosong. Jadi carriernya itu nggak full gitu ya. Nah dia tuh lagi berdiri, lagi istirahat, mungkin menghela nafas. Nah saya itu kan posisi lagi sendiri, karena saya itu berusaha memancing teman saya untuk mengikuti saya, karena mereka sudah berhenti karena kecapean, bukan kecapean sebenarnya, tapi kayak terlalu santai jalan, jadi mereka berhenti terlalu lama. Jadi saya menjadi pembeda di situ agar mereka mau jalan, jadi saya agak ke depan sedikit gitu. Nah ketika saya lagi istirahat, saya memutuskan untuk ngevlog, karena waktu itu sedang terjadi hujan gitu ya. Dan waktu itu mungkin ada di video saya ya yang sebelumnya, pendakian Gunung Lawu, itu ada klip dimana saya mau ngevlog tapi saya langsung grogi dan hanya potongan kecil vlognya itu. Dan itu karena seperti ini guys kejadiannya. Jadi ketika saya berhenti bersama dengan orang tersebut, jadi ketika saya datang, orang tersebut sudah berdiri menghadap ke jalur arah base camp. Saya duduk di situ karena saya berhenti duduk gitu ya. Itu ketika saya mengeluarkan kamera kan seperti ini ya, otomatis kan area sekitar sini masih terlihat mata ya, dan area tersebut nggak luas, sempit, makanya pendaki tersebut terlihat sama saya. Ketika saya lagi begini mau ngevlog, tiba-tiba pendaki sebelah ini tuh kayak hilang gitu. Saya berpikir kayak, makanya saya langsung nengok gini, nyari pendakinya, kok nggak ada gitu kan, nggak ada pendakinya, tadi ada pendaki gitu kan. Dan kenapa saya kaget ya, karena seperti menghilang, bukan jalan gitu. Kalau jalan kan dia terlihat seperti gitu ya, nah jalan ini enggak, tiba-tiba tok hilang aja gitu. Dan saya nggak cerita ini ke teman-teman saya, dan ya dokumentasinya ada di vlog gitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah ketika itu saya langsung agak panik gitu ya. Akhirnya saya menunggu teman-teman saya untuk menyusul saya di situ. Dan ketika saya sambil nunggu, saya berpikir, oke, mungkin cuma capek aja.
salah lihat. Karena saya tetap berpikir nggak mungkin dia jalan, dia itu hanya tiba-tiba karena tiba-tiba hilang di pandangan saya, tiba-tiba hilang, bukan jalan. Jadi masih kelihatan tiba-tiba tek hilang gitu loh. Jadi kejadian itu kayak saya ngelihat saya diri di sini tiba-tiba hilang aja, gak tahu tuh gimana tuh. Makanya saya langsung kaget, langsung nengok ke kiri itu dengan sangat cepat, kaget gitu ya. Dan saya sempat bertemu lagi dengan sosok pendaki yang sama gitu ya, tapi saya nggak ngeh waktu itu ya. Jadi di belakang jadi pos 3, di pos 3 Gunung Lawu itu via Ceto itu ada WC, kalian pasti tahu WC-nya, dan di belakang itu ada jalur setapak. Kalau misalnya kalian jalur setapak itu tuh agak panjang gitu ya, nggak tahu ada jalan, nggak tahu gimana, ini panjang. Nah saya itu lagi buang air kecil ya di situ, di samping kiri jalur, tapi saya berdiri di jalur karena di samping itu agak jurang gitu ya, bukan jurang sih, kayak agak jatuh gitu tanahnya. Saya di kiri buang air kecil di situ karena dirasa sore menjelang maghrib gitu ya. Ya jadi saya berpikir gak ada pendaki dari situ karena itu bukan jalur menurut saya, jadi gak ada pendaki dari arah situ gitu ya. Jadi saya membelakangi area tenda, saya buang air kecil ke area hutan gitu. Tiba-tiba ketika saya buang air kecil, ada seorang pendaki berjaket hitam, masih membawa carrier, dan carrier itu nggak penuh, masih kayak kosong gitu ya. Itu berjalan cepat ke arah saya, tuk, 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 tuk. Cepat sekali. Tapi karena jalurnya agak jauh, jadi dia kayak jalan cepat agak jauh, menghampiri saya gitu loh, dengan tatapan yang kosong. Jadi saya pikir, wah orang base camp marah nih. Jadi saya berpikir itu orang base camp atau yang orang base camp yang lagi jaga di situ gitu loh, mau marahin saya. Tapi arahnya dari hutan, bukan dari ini ya, bukan dari area camp. Ketika dia jalan cepat, saya ngeberesin dulu dong buang air kecil saya, tapi nggak sampai beres karena saya udah takut duluan, mana kelamin saya kelihatan gitu ya. Jadi saya agak malu dan takut gitu, bercampur aduk. Dan akhirnya ketika dia sudah dekat, saya tutup setting saya balik ke arah tenda. Dan kalian tahu, ketika saya berada di samping WC, saya menoleh ke belakang, pendaki tersebut gak ada. Yang padahal dia jalan cepat ke arah saya, yang saya kira dia mau ke area camp, tiba-tiba hilang. Dan saya berpikir kalau dia ke kanan, kalau dia ke kiri itu tebing, nggak bisa. Kalau dia ke kanan itu pasti jatuh dulu dan pasti terlihat oleh saya. Ini tiba-tiba menghilang aja, karena saya masih menghalangi jalur. Niat saya berhenti menengok untuk meminta maaf karena udah buang air kecil di agak sedikit ke jalur gitu ya. Dan saya cukup terganggu sebetulnya setelah kejadian tersebut, karena saya paham bahwasannya saya akan camp di malam Jumat ketika itu. Oke, mungkin itu sedikit cerita dari gua tentang kejadian Gunung Lawu gitu ya, yang menurut gua masih berpendapat bahwasanya hal mistis tersebut tetap halusinasi gua karena gua sangat capek waktu itu mendaki Gunung Lawu. Tapi balik lagi ke kepercayaan masing-masing, gue juga tetap percaya bahwasannya itu halusinasi gue untuk menghibur diri gue sendiri. Tapi gue makin percaya bahwasannya terkadang omongan masyarakat itu harus kita dengar gitu loh, larangan-larangan ataupun kayak nanti di tempat ini harus hati-hati, itu tetap harus kita dengar karena ya mereka yang lebih tahu gitu ya. Oke, di episode 1 Sunyian Alam Gunung Lawu via Candi Ceto gua akhiri sekarang, dan semoga kalian semua terhibur. Di next episode gua harap kalian komen apa aja yang gua harus perbaiki di video ini supaya kalian lebih terhibur lagi. Dan next episode mungkin gua akan bahas tentang gunung-gunung lainnya yang gua pernah daki gitu ya. Oke, see you in the next video. Thank you. Salam lestari.